Makanya saya berusaha untuk kalian bisa belajar foto sendiri. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, jangan-jangan itu bukan kalian yang kalian serahin ke saya. Oke? Tapi saya yakin kalian yang foto semua, walaupun mungkin ada dibantu sedikit dengan orang tua dibantu dengan saya, tetapi bisa menjelaskan ini di mana, bukan apa negeri ratu. Makanya saya selalu bilang belajar fotografi ini belajar komunikasi. Termasuk tadi belajar foto studio, komunikasi sama yang waktu di foto, senyum 1, 2, 3, jangan diem aja. Kita harus mengatur, harus komunikasi, termasuk dengan objek-objek yang ada di kampung dan lain-lain, sehingga kita tahu ini pekonnya pekon apa. Oh, kalau Negeri Ratu ternyata ini, selama ini nggak tahu pekon Negeri Ratu itu di mana. Gara-gara hunting foto kita tahu pekon Negeri Ratu, kita tahu apa namanya lembah batu berak dan seterusnya. Taruh dulu, kita belum sampai di edit. Ya. Nah, jadi kalian harus bisa belajar untuk persiapan itu ya. Jadi persiapan pameran tadi itu yang pertama hunting tadi, hunting fotonya tadi udah jelas. Kemudian dikurasi, dipilih-pilih fotonya itu oleh Pak Eka, sudah pilih beberapa, ada yang sudah jadi, ada yang masih dalam tahap karena ada yang belum ngumpul semua. Ketuanya maestro, ya. Ketuanya maestro, wakilnya siapa? Riha, wakil Riha. Sekretaris siapa? Sauki. Sekretaris Sauki. Bendahara siapa? Cicaknya jangan gangguin beneran. Yang penting kita ada serta ininya ya. Ya. Kemudian nanti saat kita mau persiapan itu saya tahu. Kemudian perlengkapan yang lain, perlengkapan semuanya. Ya, yang lain-lain semuanya, yang lain-lain. Ya, itu ketua intinya aja lah ya, intinya ya. Nah, selain karya persiapan ruangan, kita harus tahu kita ini mau pamerannya di mana. Nah, kita ini pamerannya di GOR. Kita harus tahu di mana kita settingnya. Nanti di setting dibantu dengan oleh panitia yang ada di sana, panitia besarnya. Nanti kita diletakkan di mana. Ya. Kemudian selain itu kita persiapan dulu pamflet, taruh dulu tasnya. Kita belum mau berangkat. Taruh berat juga loh, tas terus. Ya. Nah, lupa lagi apa yang mau siap. Ya, konsentrasi dulu lah. Pamflet pameran. Pameran itu perlu pamflet. Kenapa pamflet? Untuk memberitahu kepada orang lain bahwa kita mau pameran. Kita bisa ngasih tahu ke teman, datang sih ke pameran saya, ini tanggal sekian, ada pamfletnya. Nanti saya yang bantu buat pamfletnya. Ya. Tapi nanti kalian bantu sebar. Saya lihat ada beberapa yang punya Instagram, kayak Fiorencia ada Instagram tapi nggak pernah di-upload kegiatan di SNS-nya, di-upload. Jadi biar tahu, nanti termasuk yang lain-lain. Nanti kalau misalnya Bapak upload apa namanya istilahnya pamflet pamerannya, nanti kalian bantu disebarin ke grup-grup temannya atau yang panitiaan dulu, menyiapkan kita lokasinya di mana. Kalau lokasi udah bareng-bareng sama panitia besar, kemudian menyiapkan alat-alatnya, stand foto, dan foto ada, nanti tinggal mungkin dicek ulang lagi kalau dia udah agak boros karena udah tahun yang lalu dipakai, gitu kan. Kemudian persiapan kita berangkat, bawa standnya dan seterusnya gitu ya. Nanti kita obrolin lagi di grup. Nah, itulah persiapan pameran. Nah, pameran foto ini berusaha bagaimana caranya kita memamerkan foto ini secara layak. Jangan cuma gantungan-gantungan. Kamu mungkin ya belum pernah lihat ya. Kalau pameran itu bagusnya di foto itu di apa ya, di bingkai sedemikian rupa, di bingkai yang baik, di bingkai yang bagus. Mungkin kalian pernah lihat pameran foto, kalau pernah, kalau belum, ada kadang-kadang pameran foto tuh gini, fotonya sudah baik, cuman pakai tali, disangkutin sama jepitan baju. Itu miris sekali. Kalau subuh moto, tadinya tidur harusnya tidur nggak taunya udah bangun. Foto kita cuma dipamerin kayak gantungan baju, mau nggak? Itu secara tidak langsung akan mengurangi harga fotonya itu sendiri.
harga karyanya. Tapi kalau kita bingkai yang baik, bagus, kemudian kita letakkan sedemikian rupa sehingga enak dilihat, itu akan meningkatkan harga foto. Harga bukan harga belinya, maksudnya harga, wah ini keren nih foto, oh ini karyanya bagus nih gitu. Oke? Ya. Nah, oh ya kelupaan. Selain itu kalau pameran foto, usahakan kita ada sponsor. Cari sponsor, misalnya rumah makan, sponsor untuk bantu kita makan siang dan seterusnya. Kita minta logonya. Sponsor itu ngasih misalnya berupa makanan atau berupa uang atau berupa support lain-lainnya. Ini pameran foto didukung oleh rumah makan apa Sauki misalnya. Karena apa? Karena kalau ada sponsor itu akan menambah harga jual pameran kita. Oh, pameran ini keren nih, ada yang dukung ini. Ada yang support ini. Ya, saya dulu pernah bikin pameran tunggal, saya banyak. Selanjutnya kita materi persiapan pameran, kita sudah bentuk kecil-kecilan lah ininya pengurus panitianya lah gitu ya. Walaupun sebenarnya sama-sama kita nanti ngerjainnya. Nah, selanjutnya adalah edit foto. Perhatiin, jangan mainan sendiri. Edit foto. Nah, edit foto ini bisa memakai Photoshop bisa, atau aplikasi apa saja yang ada di handphone bisa. Yang pasti intinya yang akan saya ajarkan adalah edit minim saja. Kalau misalnya foto itu terlalu gelap, kita terangkan bagaimana cara menerangkan yang baik, jangan terlalu over juga. Kalau dia keterangan, kita gelepin sedikit, jangan terlalu gelap bener pula. Jadi ada standarnya. Makanya saat memotret harus memotret dengan kondisi cahaya yang cukup, cahaya yang baik, jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap saat motret, sehingga saat di editing tidak terlalu sulit. Oke? Coba yang belakang agak maju dikit boleh, nggak apa-apa. Ini sambil lihat ini aja. Siapa tahu nanti di rumah ada laptop, kondisiin aja, sesuaiin aja. Kita nggak pakai LCD, jadi lihat sini. Makanya yang belakang agak maju-maju dikit boleh, nggak apa-apa lah. Rapat-rapat dikit nggak apa-apa. Ayo. Nggak kelihatan apa dari belakang? Kalau nggak video kan. Jadi ini ya, lihat aja lah. Ya, lihat ya. Lihat. Nah, ini misalnya buka Photoshop. Photoshop buka. Software Photoshopnya buka. Ya. Software Photoshopnya buka. Nah, nanti dulu, lihat dulu, Ben. Nanti kamu praktek, saya kasih kesempatan untuk praktek. Lihat dulu. Ya, lihat dulu. Nanti yang punya laptop baru praktek. Nah, bisa pilih filenya dari sini, bisa file new, bisa buka filenya bisa, atau langsung cari file dari folder kalian. Cari folder, tahu ya? Udah pernah megang laptop semua belum ini? Udah. Nah, udah ya, cari folder tahu ya? Nah, folder foto kita yang mana? Misalnya saya contoh foto studio yang tadi. Misalnya kita contohin Pak Pandi aja nih. Nih, Pak Pandi kita cari. Kita klik di sini, kemudian tahan klik kiri, lihat. Tahan klik kiri. Tahan. Nih, lihat klik kiri. Kalau pakai itu mouse pakai klik kiri, tahan. Tarik ke Photoshop. Photoshopnya tadi sudah dibuka dulu di awal ya. Tarik, lepas. Nah, masuk fotonya. Atau pakai file new. Sini Pak, masuk Pak. Sini aja Pak. Sini Pak. Jadi, nah, kalau file ini saya jarang saya pakai. Oh, file open. File open, cari ya. File open, cari misalnya foldernya misalnya studio foto. Lihat, perhatikan. Nanti dulu, lihat dulu saya. Nanti praktek. Saya kasih waktu praktek. Ya. Misalnya apa yang mau dipilih? Tab open. Nah, buka dia. Kalau saya lebih suka cari foldernya tarik. Lebih tarik lebih enak. Tariknya bisa banyak, bisa lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian ini dibesarkan tuh, lihat, dibesarin. Nah, saat foto itu
Jadi kita belajar motret itu belajar dengan cahaya yang sudah sempurna, yang sudah baik kalau bisa. Jadi jangan terlalu ngandalin banyak editnya. Karena kalau dia sudah banyak edit, seperti yang Pak Pri bilang tadi udah diganti background, itu masuknya digital imaging, bukan fotografi lagi. Dia masuk desain grafis ya boleh juga, tapi dasarnya dari foto nggak apa-apa digabung-gabung banyak itu. Kalau dia fotografi murni tidak boleh. Kalau lomba foto nggak boleh digabung banyak-banyak. Jadi harus foto ini ya udah foto asli satu foto. Ya, kita belajar ininya dulu ngedit, menyesuaikan sedikit. Tapi kalau sudah ganti background itu namanya masuk digital imaging ya boleh juga nanti dipelajarin ya. Suatu saat nanti kalau anak-anak udah bisa ya boleh. Nah, misalnya gini, kalau menurut saya sudah cukup ya sudah. Kalau enggak, kalau misalnya ini terlalu terang atau terlalu gelap bisa kita atur. Ya, tolong perhatikan. Misalnya di image sini, image. Ya, image. Ya, di image. Kemudian level bisa. Nih, level. Nah, ini misalnya menurut saya misalnya terlalu terang, bisa digelapin ke sini, tarik. Nah, tapi kalau terlalu gelap, geserin ke sini boleh. Ya, geserin. Gelap terangnya kelihatan. Atau Ctrl N. Lihat dulu. Nanti kita praktek ya. Lihat dulu. Ctrl N. Ctrl M nih. Ya. Ini bisa kita klik di sebelah sini, sama sini bisa kita klik. Nah, bagian sini adalah cahaya yang paling terang yang kita akan angkat. Lihat. Nih. Tuh. Yang paling terang tuh lihat mukanya Pak Afan nih. Nah, saya angkat. Kalau gelap, kita angkat terangin. Nah, ini adalah posisi yang di bagian gelapnya. Kalau bagian gelap ini misalnya kita nggak mau gelap, mau agak kelihatan terang, kita angkat. Ya lebih berubah. Kalau dia mau ngangkat semuanya, Ctrl M, dari tengah sini diambil. Ini diangkat semua. Baik yang bagian terang atau bagian gelap diangkat bareng-bareng semua. Nah, intinya edit itu kita mengedit kalau misalnya terlalu gelap, diterangin sesuaiin. Kalau dia terlalu terang, kita gelepin dikit sesuai dengan mata kita. Ini pas apa enggak? Terlalu gelap apa terlalu terang enggak foto kita? Kalian udah bisa membedakan kan? Oh ini keterangan, oh ini kegelapan, bisa kan? Bisa nggak? Bisa kan? Ya. Nah, kalau menurut kita udah cukup sudah. Kalau untuk mengcropping itu adalah untuk memotong. Misalnya kayak gini. Ternyata bagian atas ini menurut saya terlalu banyak masih terlalu banyak. Lihat di sini. Nih lihat gambar ini, gambar kayak gininya lihat. Gitu. Ya. Masih bingung? Tapi udah mulai ngedit kan di handphone udah belajar ngedit ya. Ya. Dah, gini sekarang kita praktek kecil-kecilan aja, tipis. Memang kalau praktek ini nggak bisa cukup sehari, harus beberapa kali pertemuan. Tapi mungkin nanti di lain waktu kalian, Pak, kami pengen lebih mendalami edit, ya udah silakan. Tapi dengan kesiapan alatnya masing-masing gitu ya, termasuk ininya. Nah, kalau ini kan belum semua siap. Nah, sekarang silahkan siapkan foto yang akan kalian edit. Foto kalian sendiri loh. Boleh dari yang pameran kemarin atau boleh yang itu, silahkan siapkan diedit. Ayo siapkan, ayo bantu tuh. Banyak kamu itu Bantu tuh. Yang handphone bantu kan. Ya. Ayo foto yang mana aja? Mana handphone mana? HP mah tadi mau corner tapi bapak lagi ngerang. Ya udah ambil aja sekarang. Udah boleh. HP yang buat elektron.
Jauh nggak rumah? Ada yang pakai elektro apa? Elektro itu apa? Aplikasi Aplikasi. atau aplikasi handphone aja lah, bahasanya hampir mirip itu. Iya, aplikasi itu kan banyak pakai edit foto ya. Edit foto. Ada CS. Coba mana? Sudah bisa masukin buka ya? Keluarin kalau itu. Keluar. Coba dari pertama masukin. Aplikasinya pakai Coba apa? dari. Enggak ada. Saya yang ini ya. Di situ. Tuh. Ada kontak nggak? Ini nggak ada itu ya. Bentar saya pakai dulu. Iya. Sudah masuk? Tahan kiri, tahan kiri. Tarik, oke. Pas itu. Oke. Ini CS juga ya? Nah, sip. Nah, gini ya. Coba di ini klikin sini. Oke. Tapi foto-foto mau udah dimasukin ke sini. Ini pegang dulu. Nah, ini kalau mau dibesarin kan Ctrl plus, ya kan? Nah, ini kalau mau di cropin boleh. Coba. Nih, crop itu yang bagian ini nih, lihat nih. Saya ajarin dulu, nanti kamu lanjut ya. Nih, cropping sudah nih. Misalnya kayak kalau menurut saya ini mengganggu nih. Bagian ini mengganggu nih kalau menurut saya ya. Kamu bisa potong gini. Potong dikit boleh. Nah, tapi dia di kiri kanannya dipotong juga dikit. Nah, gini. Oke, ngapa? Gimana? Intinya apa? Oh, kan udah waktu itu. Fatih 77 Sora, kecil semua. Pekerjaan. Untuk apa? Untuk download. Ya, jangan kalau untuk main game. Fatih 77 Sora. Fatih pakai F, huruf kecil semua ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal di kontrol. Tapi kalau mau sesuai ukuran di sini misalnya cetakan kita mau 40 cm cm. Nah, di sini 30 cm. Nah, 40 kali 60 cm itu sekitar 16 R. Nah, ini. Tapi dia agak kotak gitu. Tinggal di tengah. Kalau dia mau ditaruh tengah berarti ini dia titik ini kan. Nah, sip. Nah, menurutmu warnanya udah cukup belum? Agak kurang matang kan? Ctrl M coba. Saya ajarin. Ctrl M, lihat. Oke. Digelepin, diturunin dikit. Nah. Kemudian Ctrl L juga. Ctrl L ini level. Bisa cari di sini, bisa image ini bisa atau pakai bisa. Nah, lebih sip kan? Oh, lebih matang. Nah, ini kayaknya masih agak kurang tajam. Kalau masih kurang tajam, kamu sini filter, semua Ini lihat ini yang aslinya. Kamu lepas ini yang udah lebih tajam kan? Lihat ini asli ini lebih tajam. Oke? Apa bedanya? Kalau sudah Ctrl S, kalau Ctrl S langsung nimpah di file asli. Biar nggak nimpah di file asli, Ctrl Alt S. Nah, ini pakai copy. Berarti yang tadi yang aslinya tidak tertim. Atau mau ditulis nama boleh. Coba tulis nama. Gabriel atau Janitra. Gabriel edit. Save. Enter. Oke. Nah, yang ini bisa pilih yang paling besar. Oke, enter. Sudah selesai. Kamu lihat di sini. Mana hasilnya? Oke. Jadi siapa namanya? Gabriel deh.
Itu di mana di kuburan? Apakah? Yang lain tuh Iya bisa dapat. Nemo itu. Itu ini gimana boy? Coba dengan foto yang lain, oke? Yuk sini satu-satu. Ini langsung ke nomor 2. Nomor 2 sini. Mana yang pakai laptop? Oh ya, lagi sama Pak Apandi juga ya, boleh. Coba yang pakai handphone geser dikit situ tuh sama ke Atul boleh. Geser dulu ntar. Ayo. Mana keluarin dulu. Geser. Coba ulang dari awal. Masukin filenya. Taruh dulu boneka ini. Siapa itu Ayo masukin dari awal. Mana sih? Siapa Aulia mana yang bawa laptop? Yaudah nanti saya kesana aja berdua cewek ya. Sini mana? Aulia mana laptopnya? Aplikasi Apa lagi? Oh, lihat. Apa? Jangan lagi dulu ya. Udah nggak apa-apa ini buka aja nggak apa-apa Aulia. Ini mau mana laptopnya? Apaan ini? Gak mau tuh. Sama lagi? Aja cas. Delapan ini. Kita di rumah ada kabel. Ini. Apa? Kita ada kabel. Pakai ini. Udah masuk semua? Udah belum? Udah. Pasang aja, pasang aja. Saya cari dulu. Foto seberapa? Senang boleh. Nah, kalau kayak gini nih liatin, bagian atas ini kan terlalu terang. Ini bisa kita gelapin dulu. Ctrl L misalnya. Ctrl L kita tarik ke sini. Tarik dikit. Oke. Kita lihat yang paling bawah sini aja. Ini kan masih terlalu terang tuh. Tanahnya aja udah nggak kayak tanah kan udah kayak terlalu terang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Bagian atas masih agak terlalu cerah. Ctrl M. Ctrl M. Ya, Ctrl M. Ini. Nah, kita gini. Kita juga kunci di sini. Ini untuk mengangkat bagian paling terang, lihat Ben. Ini untuk mengangkat bagian terang. Nah, bagian terang, aduh. Ctrl M. Belum. Udah Nah, bagian terang ini misalnya kita mau terlalu terang, kita turunin biar dia agak gelap. Nah, lihat tuh. Nih, agak gelap kan? Naik. Ini mau enggak ini. Ctrl M. LR. Nih, kiri, turunin dikit. Kan lebih gelap kan ya? Nah, bagian bawah ini kalau misalnya terlalu gelap, terangin boleh bisa naikin dikit. Oke. Nah. Kalau kamu mau crop, liatin croppingnya bagaimana cropping. Crop tool, ya. Crop tool. Ini bisa ukuran misalnya kalau kayak ukuran pameran ini 40 kali 30 cm kalau gede gini nih 40 cm kali 30 cm kali 30 cm. Bisa kita crop. Crop. Nah, misalnya gini. Ini misalnya ya.
Oh, ini langsung gini. Yang ini kan kayak ini nih nanggung bapak ini, paro ya. Ini bisa kita hilangin juga. Ini lebih bisa pakai mana deh? Bisa kita hilangin dikit, biar dia nanggung. Makanya saat moto dia tuh harus kalau mau dimasukin masukin beneran gitu loh. Nah, ini bisa turunin dikit. Ini kena yang balik. Nih, liatin Ben. Nah, Ben, liatin Ben. Ini kayak ini mengganggu juga nih bagian bangunan ini. Ya udah kita kurangin aja. Nanggung. Oh, iya belum. Baru enter. Kemudian stepnya biar nggak nimpah, kontrol, ini kontrol ALT, liatin kontrol ALT S. Jangan kalau kontrol S aja, kamu langsung limpah yang file asli. Kalau kontrol LTS, nah ini kayak gini. Kamu tinggal ketik nama. Siapa? Ben edit misalnya. Tulis. Ben edit save. Sudah selesai. Belajar crop sama nerang gelap terangnya aja dulu. Nah, save. Enter lagi. Nah, ini di filenya digedein. Nah, bro, dari belakang kadang-kadang nggak apa-apa pas lihat lagi berikutnya. Nah, kayak gini nih, ini kan misalnya filenya tengah-tengah nih. Kualitas yang tertinggi kamu geserin paling ke sini nah, 15. Baru oke. Untuk ngapain kualitas gambarnya. Coba kamu cek cari file yang udah diedit di mana tadi foldernya. Open boleh cari foto yang mau kamu edit. Coba oke. Coba mau apa? Bukan open as open aja. Atau tarik dari folder. Kamu mana folder kamu mana? Dari foldermu. Ya, dari. Bukan dulu. Nih, coba cari. Ini kayak Bukan di situ. Coba. Ini kan bisa di Mana? Ini bisa, kalau mau ngeliat foto bisa nah. Itu di itu bisa lihat foto nggak bisa buka. Apa? Di ini dulu view LM Gitu. view bukan Ah, gitu. Iya, bilang Mbak ini. Bukan ya. Kita langsung. Satu-satu dia. ya nggak apa-apa lah. Ngelek apa? Ngelek, bukan ngelak, bukan ngelek. Ngelek itu ini biar nggak kena. Ya? Coba Nah, basing aja lah. Basing aja. Tarik, Coba. tarik. Oke, tarik. Mana di Photoshopmu tadi? Photoshopmu tadi mana? Lepas, jangan itu lepasnya di tengah. Nggak mau dia. Coba sini. Berarti filemu ini yang nah, tengah sini. itu bisa. Lepasnya ke tengah. Kamu tadi itu open as, jangan open as. Iya. Yang mana lagi sih yang bagusan itu? Yang enggak lengkap ininya. Formatnya itu bukan format. Kamu ini pakai pilihan formatnya format panjang, mestinya 3/4. Nah, ini jelas. Tapi hitam putih ya. Ya nggak apa-apa, belajar hitam putih boleh. Tadi si ini nggak saya ajarin hitam putih ya. Nih lihat sini. Atau dari ini, dari Ini kita. Oke, gini aja nggak apa-apa sih sama aja. Nah, gini kan? Kalau misalnya ini menurutmu kan ada bagian yang masih terang-terang. Itu kontrol L bisa, kontrol L, kontrol L, ini. Kontrol L, kamu tarik sini. Polis Kamu tarik sini. saya. Misalnya masih ada yang bagian terang yang masih keterangan, ini masih ada beberapa yang bagian terang. Kontrol M,
Kamu emang nggak lama. Ini kamu kunci di sini, kamu kunci di sini. Kuncinya apa nih? Hah? Kuncinya gimana bang? Ya klik aja. Klik ya. Tinggal klik. Ini kan klik. Ini untuk bagian highlight. Highlight ini daerah yang paling terang. Kalau dinaikin ke atas dia keterangan. Nah, kalau dia mau lebih gelapin tarik ke sini. Ya. Nah ini shadow, bagian yang gelap. Kalau mau ngangkat bagian gelap diangkat tuh. Tapi kalau misalnya cukup atau malah mau digelapin ya diturunin. Nah, kalau dia semuanya ini kontrol M, kamu angkat tengahnya saja. Ini ngangkat semua. Highlight sama itunya diangkat semua. Kalau sudah, kita coba cropping. Ini crop. Kalau bisa cropnya misalnya mau ukuran yang kita cetak berapa? Misalnya 40 cm kali 30 cm misalnya. 30 cm. Kita tarik. Nah, misalnya ada yang mau kita crop, mau ada bagian yang kayaknya nggak bagus nih kita masukin bisa. Oke, ini kan kayaknya agak jagal dikit. Nah, kita gini dulu boleh, atau kita fullin di sini boleh. Biar nggak kelihatan langitnya. Oke. Nah, lebih enak kan ngeliatnya? Nangis tuh. Itu croppingnya. Nah, kemudian kalau mau dibagusin lagi black and white-nya, nih, gradient map bisa nih, gradient map, gradient image, adjustment, gradient map. Gradient map. Ini kita pilih yang mana. Oke. Selalu lepas gua aja lah. Kontrol ALTS. Kalau aplikasinya di gini. Nanti namanya siapa? Nanti dulu namanya. Udah tinggal ketik aja tuh kalau udah biru itu. Sudah tinggal ketik. Coba. Saya pastiin format ya bang ya. Ya. Formatnya juga berarti ya. Iya, itu kan kontrol ALTS juga. Kecuali kalau udah ditambah-tambah ada tulisan. Nah, ini udah agak gede. Kalau dia ada tambah tulisan, kontrol SD, Photoshop masuknya. Ya. Karena dia sudah ada tambahan, misalnya kayak gini. Kalau dia kayak gini aja masih JPEG. Masih JPEG bang ya. Kecuali kalau dia udah ada tambahan, misalnya siapa namanya? Alpha. Kan tulis huruf bisa. Bagaimana sih jarang ini aku sini. Ajarin Tutun. Wah, sekali Jawa ya, 2 kali. Nah, tuh kan. Nah, ini kan jadinya Photoshop. Kalau dia Ctrl S, nah ini Pak Maman ini. Photoshop ya. Kalau dia udah ada tambahan apa? Tulisan atau logo atau ada foto lain yang ditimpahin di sini. Dia berubah format. Jadi Ctrl S. Nah. Kalau dia mau di save aja jadi save-nya Photoshop. Jadi bisa dirubah-rubah suatu saat. Kalau nggak mau kayak gitu, tinggal ubah aja. Namanya siapa? Save. Jadi kalau ini mau Udah ya. tarik gini. Siapa yang merasa belum absen? Udah semua ya. Nah, coba. Muncul kan? Sudah kasih kepikiran siapa? Muncul tuh. Mana di kolom berubah? Iya. Sama aja. Katakan. Iya, coba. Mana tadi? Coba ulang dari pertama. Menurut kamu Jangan simpan. apa yang Sebelum. Oh, langsung klik, langsung otomatis ya? Oh, langsung otomatis masih masuk ke situ. kalau mau digelapin sebelah kanan. Ini. Nah, kalau ini kan udah ada pilihan boleh normal. Nah, ini kalau mau yang itu, ini mau klasik boleh. Nah, boleh. Tapi kalau ada yang normal. Nah, ini cropnya nih. Lihat sini dulu bentar. Yang ada handphone sini.
Oh, tuh adanya ini. Oh iya, kirain itu. Sini ya. Nih. Ini kan ada cropping, ini gambar kayak ini kan gambar crop ya. Kayak gini liatin, ada yang masih ganggu kan di sini. Tuh, layarnya ini. Nah, itu kita crop aja. Jadi biar dia nggak masuk. Tuh. Nah, begini lagi. Nah. Oke. Nah. Baru setelah itu mana nyimpennya ya? Oh ya berikutnya. Berikutnya. Simpan di galeri. Nah, sudah. Untuk berubah warna-warna bisa kan? Simpan. Ini kan bisa yang lain. Nah, coba lanjut lagi. Mana? Nggak ada ya? Tapi nanti di rumah ya. Coba, punya mana? Nggak ada aplikasinya? Hah? Aplikasi bawaan nggak ada? Ini punya om? Ini pakai aplikasi apa? Nggak bisa nggak belajar crop boleh lah ya? Iya dulu. Aku mau lepas. Panas. Ya udah nih kak. Udah jadi. Saya udah jadi. Tadi kan ada yang di bagian yang jeleknya kan? Pakai. Ini. Ini otomatis. Di bawahnya rupanya ada juga. Dapat. Ini. Simpan. Kalau dia Photoshop, ini masih bisa dihapus. Allah mulai lah. Udah loh aku. Ada yang data? Ya. Ini bagusnya dirapihin dulu. Kalau di Photoshop bisa dirapihin. Tapi kalau misalnya kayak di kalian nggak bisa dirapihin, ini di crop aja nih. Ini kan masih kelihatan yang jeleknya ya. Nah di crop ini, dipotong lagi. Tuh. Nah, nih. Jadi kayak gini. Sehingga yang apa namanya itu ya, compang-campingnya itu hilang gitu. Kayak baju itu kan ada bolong sebelah gitu. Nah, bolong itu jangan dimasukin. Ya kan? Makanya saat pemotretan itu jangan sampai ada yang jelek-jeleknya yang masuk. Nah, lihat perhatiin sini. Kalau pakai komputer, perhatiin. Lihat dulu sini. Ayo yang belakang, gabung sini. Misal kayak gini ya. Langkah pertama kita cropping dulu. Cropping itu adalah kita potong, ya. Misalnya mau sesuai ukuran. Lihat dulu sini. Nanti di rumah dipelajarin. Kecuali yang terutama yang punya Photoshop ya. Kalau yang di handphone tuh bisa dipotong-potong nggak? Apa tuh? Bisa Tuh. lah. Di handphone nggak, maksudnya diam dulu kamu bisa aja. Apa? Di cloning bisa. Di crop gitu Pak. Bukan di cloning. Kayak gini nih. Nih lihat sini. Lihat saya. Misal kayak jerawat, dihilangin jerawatnya gitu. Ini nih, lihat sini. Astagfirullah Pak. Nggak tahu saya kalau di ini nih, lihat ini. Berbody shaming. Ini kan kayak gini ya. Ini mau saya ratain, liatin, perhatiin. Lihat sini. Nah, sabar. Ini saya tarik ke sini. Ini laptopnya agak saya lihat. Nih lihat sini lihat. Nggak tahu kalau di HP bisa nggak? Hilang kan? Hilang kan? Nih, nggak bisa ya? Nah, nggak bisa ya. Jadi kalau di laptop bisa Photoshop. Tuh. Nah, ulang. Saya ulangi lagi. Lihat sini. Lihat sini, perhatiin. Lihat sini. Kita cropping dulu ya. Cropping dulu misalnya ukuran 40 kali 30. Lihat. Pari, lihat dulu pari nanti prakteknya di rumah ya. Kita nggak bisa ini. Nggak lama-lama. 30 kali. Nah, gini ya. 40 kali 30, seret, kita ukur misalnya gini. Biar ada arah pandangnya kita geser dikit sini. Halo. Nah, kita geser lagi misalnya ke sini. Ya. Oke. Kita enter. Tapi ini kan ada yang nggak rapi ya. Nih, lihat ini. Ada yang nggak rapi kan? Ini bagian kertasnya ini. Rapi nggak? Nggak. Oh, nanti saya contohin
satu muka ya untuk ngilangin jerawat ya. Nih liatin, ini dari sini lihat. Sorry. Dari sini nih. Ini lihat nih Ben, cari Ben. Namanya patch tool, nanti di rumah cari patch tool ya. Ini patch tool. Nah, ini bisa kita tarik ke sini. Kita tarik. Nah. Nah, dia akan hilang, dia akan rapi. Ini kalau misalnya kurang terang, kita terangin. Nah, lebih terangin lagi dikit boleh. Oke. Baru kita simpan, Ctrl S. Kalau Ctrl S simpan langsung nih, nimpa. Nah, tapi kalau mau kontrol Alt S, dia nggak nimpa. Saya contohin satu yang muka yang jerawatan. Muka siapa ya? Enggak. Nah, kita contohin tadi ya. Gak apa-apa. Siapa yang mau gini? Lihat ya, lihat. Kenapa enggak? Apa? Kita. Ini kan dikit yang ini untuk ngedit muka. Bentar, sebentar. Siapa yang jerawatan siapa ya? Saya. Pak Pandi aja lah, Pak Pandi aja ya. Pak Pandi aja yang contohin. Nah, misalnya gini, coba lihat perhatikan. Perhatikan. Sabar Nih, itu. perhatikan lihat. Hei, halo. Walaupun belum praktek langsung sini, maju aja, biar deket nggak apa-apa maju. Nah, nggak usah berdiri semua, ada yang duduk, yuk. Maju dikit, yuk. Nih kayak ini nih, lihat. Ini bajunya ada yang kotor kan ini. Ini bisa kita hilangin, pakai patch tool ya. Klik kanan nih, lihat, klik kanan di sini bagian ini patch tool. Ini bisa kita hilangin nih, lihat. Bisa kita hilangin. Tarik ke sini, hilang. Ini kancingnya yang mau dihilangin bisa. Kita giniin. Kita hilangin bisa. Hidungnya orang juga kalau mau dihilangin bisa, tapi jangan mau ya. Marah nanti. Marah. Nah, itu cara menghilangkan. Nah, misalnya gini jerawat, sorry. Nih, Pak Pandi misalnya ininya jerawatnya pengen dihapus. Pak Pandi mana? Ya, lihat sini. Ini di patch tool. Tarik ke yang rata. Jangan tarik yang ke jerawat lagi. Tarik yang jerawat nambah jerawatnya nanti. Nah. Kalau dia pakai itu dia langsung mulus semua kan? Nah. Hai kawan yang pertama. Misalnya apa lagi yang misalnya agak kurang, misalnya ini nih. Nih, kacamatanya ini misalnya agak biru-biru, ada kena cahaya dikit. Nah, kita geser. Ke sini. Nah, gitu. Yang ini kan nanti dia ke matanya dia nanti. Nah, bisa juga. Ini nanti di rumah bisa dicoba-coba. Oke. Bisa digini lihat dulu nah. Matanya bisa dibilangin nggak masalahnya itu. Tuh. Bisa kalau mau dihilangin. Nah, jadi bilangin sama Pak Pandi nanti dia marah. Nah. Nggak boleh. Nah, makanya di Photoshop ini bisa saja terjadi orang ngedit itu. Hidungnya dihilangin bisa. Tapi jangan ya, nggak boleh ya. Permintaanku. Kalau misalnya mau nambah itu di mana ya? Lupa saya ya. Kayaknya dari sini. Bukan. Oh ini. Nah, bawa HP, bawa laptopnya, Pak, belajar sambil belajar moto juga, jangan belajar edit aja, ya.
Nah, cukup dulu ya. Nah, yuk kita susun lagi. Udah cukup lah. Kita susun dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan pertemuan yang ke-10, yaitu persiapan pameran dan editing foto. Walaupun kita baru belajar sedikit, nanti mudah-mudahan di rumah coba-coba sendiri, tanya sama kakak dan bapaknya. Kalaupun nanti ada waktu kesempatan boleh main ke sini, bawa laptop, kita belajar bareng. Oke? Ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan GSMS ini sampai selesai, sampai persiapan pameran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau banyak kata-kata saya yang kasar, mungkin sekali-sekali agak teriak-teriak, sekali-sekali bentak-bentak, mohon maaf. Bukan bermaksud untuk menyakiti siapa-siapa, bukan bermaksud apa-apa, tetapi biar kita sama-sama berhasil, ya. Mudah-mudahan nanti pameran kita berhasil semua, ya, oke? Ya. Nah, untuk yang handphone yang belum ngumpul file lengkap, silakan kumpulin ke saya. Yang sudah merasa boleh pulang nanti. Kalau sudah saya boleh suruh pulang. Yang masih filenya di sini masih sama saya. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.